Kira-kira Pak Steven bisa berbagi kepada kita semua malam ini tentang pandangan Pak Steven mengenai hal ini? Ya, selamat malam sekali lagi semuanya. Benar-benar sulit ya, Angel ya. Waduh. Jangan patah semangat Pak, ayo semangat. Baiklah. Jadi tadi disebutkan ada hukum gaib ya. Kita tahu bahwasanya suaranya boleh agak deketin nggak ke ininya? Soalnya agak di ya, oke. Apakah sudah? Sudah. Bentar ya. Lebih besar suaranya? Oke, sudah. Oke, nah jadi hukum gaib adalah hukum yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Itu kita semua udah belajar gitu. Itu sebenarnya sama dengan sebutan Tuhan ataupun Sang Yang Widi dalam kepercayaan lainnya gitu ya. Kita tahu ya itu ya. Jadi hukum gaib di kita itu adalah yang mereka sebut sebagai Tuhan atau Sang Yang Widi gitu. Jadi hukum gaib itu ada selama universe atau alam semesta itu ada. Sementara itu, kita sebagai seorang Buddhis mempercayai bahwa kondisi kehidupan saat ini adalah akumulasi atau hasil panen ya, simpelnya ya. Baik dan tidak baik dari kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Di depan kita itu masih banyak kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya yang masih harus kita jalani dengan baik. Jadi dalam bahasa umum, tadi yang Angel bilang jiwa itu, jiwa kita berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Namun jika mau lebih spesifik lagi ya, pengertian kata jiwa itu sebenarnya adalah akumulasi atau kumpulan karma-karma baik dan tidak baik dari kita. Nah, untuk simpelnya kita panggil sebagai jiwa saja. Jadi sebenarnya jiwa itu adalah akumulasi atau kumpulan karma-karma baik yang tidak baik, yang baik dan tidak baik yang selalu berpindah ke kehidupan itu. Gitu. Jadi lebih simpel kita panggil sebagai jiwa. Sehingga boleh dikatakan jiwa kita juga abadi. Selama alam semesta ada, jiwa kita juga ada. Hanya dalam kehidupan yang berbeda-beda bentuk mungkin ya, namun dengan akumulasi karma-karma terdahulu yang sama, karma-karma yang kita hasilkan selama kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang kita tahu kondisi kehidupan kali ini adalah hasil perbuatan-perbuatan masa lalu kita. Bagi yang kehidupannya sedang baik sekarang, bolehlah bersyukur karena Anda banyak berbuat kebajikan di masa yang lalu. Sementara yang kehidupannya kurang baik mungkin ya saat ini ya, Anda pun sekarang sudah tahu. Karena apa? Karena di masa lalu Anda itu mungkin tidak cukup banyak melakukan kebajikan. Pertanyaan yang pentingnya adalah, apakah Anda mau nanti setelah kehidupan ini berlalu, yang ini, di kehidupan selanjutnya, semuanya sama lagi dengan kehidupan kali ini, yang kondisinya sudah baik saat ini, apakah tidak ingin kehidupan yang mungkin lebih baik lagi? Yang kondisinya tidak baik saat ini, apakah tidak menginginkan kehidupan yang baik nantinya? Saya kira tidak perlu ditanya satu-satu jawabannya gitu. Semuanya pasti 1000%, 10.000% menjawab mau gitu. Pasti gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang perlu kita lakukan saat ini untuk menggapai kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan yang kita sebut tidak terukur ini? Apakah sekedar mau saja sudah cukup? Apakah hanya ingin saja sudah cukup? Jawabannya tentu tidak sesimpel itu, kawan-kawan. Jika kita seorang pekerja ya, kita bayangin kita seorang pekerja. Untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi dari suatu perusahaan tempat kita kerja, otomatis kita pun harus bekerja keras, bahkan ekstra keras, bukan? Ya kan? Iya. Demikian juga lah dengan kehidupan ini.
untuk menggapai kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan kita yang kita sebut tidak terukur tersebut, kehidupan selanjutnya, kita harus bekerja ekstra keras dalam perbuatan bajik kita. Jadi kita harus benar-benar bekerja ekstra keras, bukan hanya mau ingin aja gitu, dalam melaksanakan perbuatan baik kita. Setiap ada peluang harus kita gunakan baik-baik untuk melakukan kebajikan tersebut. Jangan pernah sekali-sekali menolak melakukan kebajikan. Karena apa? Mungkin semua tidak sadar ya. Karena tidak setiap saat Anda bisa bebas melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya ketika karma-karma baik sedang berbuahlah Anda bisa berhasil melaksanakan perbuatan baik tersebut. Coba renungkan baik-baik, benar nggak kata-kata ini? Nah, kawan-kawan, dengan usaha yang terus-menerus melakukan perbuatan baik, bajik selama ada kesempatan, Anda sebenarnya telah melaksanakan kosen rufu yang diamanatkan oleh kedua mahaguru kita, Buddha Sakyamuni dan Guru Nichiren Daishonin. Betul bukan? Betul. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya uraikan, Sis Angel, untuk pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Iya. Thank you. Jawabannya sangat-sangat jelas, padat, walaupun pertanyaannya sulit, tapi bisa dijawab oleh Pak Stephen dengan begitu, maksudnya kita bisa nangkep dengan mudah gitu dari penjelasan Pak Stephen. Thank you, Pak Stephen. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi Ikeda Sensei kemudian melanjutkan bimbingannya. Jalan menuju kosen rufu adalah perjuangan yang tiada akhir melawan fungsi iblis. Dalam tulisan-tulisannya, Daishonin menekankan pentingnya untuk terus maju di jalan besar kepercayaan tanpa dipengaruhi oleh 8 angin. Revolusi manusia kita yang memungkinkan kita memupuk pengendalian diri adalah kunci untuk membangun kebahagiaan kita sendiri dan memajukan kosen rufu. Mari kita menang atas 8 angin dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan mengambil langkah maju yang baru dan penuh harapan menuju ke abad 21. Nah, menurut Pak Stephen, apa yang dimaksud dengan 8 angin? Dan kenapa 8 angin ini bisa sangat mempengaruhi tindakan dan kebahagiaan dari seseorang? Kira-kira Pak Stephen ada pengalaman pribadi nggak ya dalam menghadapi 8 angin? Thank you. Ya. Jadi kalau kita mulai dengan 8 angin ya, 8 angin duniawi ya, sebenarnya dalam ajaran aliran yang lain juga ada. Jadi sebenarnya Sang Buddha sangat menekankan tentang 8 angin duniawi ini gitu. Jadi baik di Lotus Sutra ya, ajaran di Lotus Sutra dan perkembangannya, maupun dari Abhidhamma Pitaka yang dianut oleh Theravada, ya, itu semuanya ada mengenai 8 angin ini. Jadi di kedua aliran besar ini semuanya ikut membahas gitu tentang 8 angin duniawi ini. Dalam bahasa Sanskertanya, 8 angin duniawi ini mungkin disebut sebagai Atta Loka Dhamma. Atta itu 8 gitu. Jadi Atta Loka Dhamma adalah 8 kondisi yang sebenarnya menghalangi orang untuk mau maju dan berkembang di jalan yang benar. Sebenarnya semua orang ya, kalau kita ingat-ingat ya, semua orang yang ada di sini maupun di mana-mana, semua orang itu tanpa terkecuali dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak ada yang terlepas dari kondisi 8 angin duniawi ini. Benar-benar tidak ada gitu. 8 angin duniawi ini berisikan masing-masing 4 kondisi yang menurut awam itu senang gitu ya, dan 4 kondisi yang saling berlawanan, tidak senang gitu, kita sebut pakai itu. Yakni ya, kalau yang senang 4 itu mungkin satu adalah suka atau kesenangan gitu ya. Kedua adalah dihormati atau bahasa Sanskritnya itu yasa. Gitu. Ketiga adalah pujian, Sanskritnya itu seingat saya masih pasamsa gitu. Terus yang keempat adalah kemakmuran atau laba. Jadi 4 kondisi angin yang baik ini adalah senang, kesenangan, dihormati, kehormatan ya, pujian, kemakmuran atau untung gitu.
Nah, Ya. sementara 4 kondisi yang berikutnya yang berlawanan itu adalah duka. Jadi menderita gitu, penderitaan gitu. Yang kedua adalah mungkin Sanskritnya itu ayasa atau dicela. Penderita dicela. Yang ketiga adalah dihina atau Sanskritnya seingat saya itu ninda namanya. Bukan nama orang ya, nama Sanskrit itu. Ninda itu artinya dihina gitu. Nah, yang keempat adalah alaba atau rugi atau kemerosotan gitu. Jadi yang 4 ini yang kita sebut tidak baik ini adalah penderitaan, dicela, dihina, rugi atau kemerosotan gitu. Jadi ada 4 yang baik, anginnya ada 4 yang buruk gitu. Manusia ya, cenderung terbuai oleh keterikatannya pada satu kesenangan, kehormatan, pujian, kemakmuran gitu. Jadi 4 angin kesenangan yang pertama itu loh, gitu. yang suka gitu, yang baik gitu. Senang, hormat, dihormati, puji, dan kemakmuran. Itu manusia itu cenderung sangat terikat dengan hal-hal tersebut. Sehingga dalam mempertahankan keterikatannya pada 4 kondisi tersebut, seringkali manusia akan melakukan apa saja, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Dan kita semua tahu, keinginan yang tidak ada habis-habisnya untuk mempertahankan hal-hal tersebut, pasti banyak menimbulkan korban, penderitaan, lahir dan batin. Bukan hanya kepada kita sendiri, namun juga kepada orang-orang di lingkungan kita. Itu sudah pasti. Jadi manusia juga, ya sebaliknya, manusia juga sangat-sangat tidak menyukai 4 angin atau kondisi yang lainnya yang tadi berlawanan, yaitu penderitaan, celaan, dihina, kemerosotan, 4 ini gitu. Pada kondisi ini seperti ya itu kita pasti tahu bersama, umumnya manusia sangat menderita lahir dan batin jika terkena 4 kondisi yang tidak menyenangkan ini. Jadi bisa dibilang kan, setelah digambarkan dengan begitu, bisa dibilang bahwasanya keseluruhan 8 angin atau 8 kondisi tersebut, mau yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, sebenarnya itu sama-sama membuat ketidakbahagiaan bukan? Dua-duanya gitu. 8 kondisi, 8 angin tersebut sama-sama membuat ketidakbahagiaan sebenarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita telah banyak belajar dan membaca dari filosofi Buddhisme ya, bahwa semua kondisi yang ada di dunia ini adalah tidak kekal. Sekali lagi saya perkenalkan bahasa Sanskritnya adalah anicca. Kita sering dengar ya anicca gitu. Semuanya yang terkondisi adalah tidak kekal. Semua pasti berubah pada waktunya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sebisa mungkin harus berusaha agar jangan terlalu melekat. Ketika 4 angin baik sedang datang, janganlah terlalu terbuai, terlalu lama. Harus ada sadar diri gitu. Dan ketika 4 angin yang tidak baik juga sedang datang, juga jangan terlalu terikat dengan penderitaan tersebut gitu. Mungkin ada ya kalau saya sebut terikat dengan penderitaan, tapi kita tahu kita kenal teman-teman yang kalau dia sedang menderita itu dia cembetut, itu dia murung ya, dia tidak mau berusaha apa-apa, hanya stres mikirin matanya bengong lihat ke depan begitu-begitu. Itu artinya dia sedang terikat dengan penderitaan tersebut. Bukan dia nyaman, tapi dia terikat dengan itu. Jadi itu yang disebutkan. Jadi apa langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan? Ya, sebaiknya tetaplah laksanakan kegiatan-kegiatan baik kita. Tetap laksanakan kalau ada tugas-tugas kosenrufu dari kita gitu ya. Tetap kita laksanakan dengan baik dalam kondisi senang maupun menderita. Doa dan daimoku kita juga kita tetap harus jalan. Malah kalau kena 4 angin yang tidak menyenangkan itu harus lebih perkuat dan kan begitu. Jadi mungkin hal-hal inilah yang memungkinkan 4 angin baik mungkin akan bertambah lebih lama. Ya kan? Dan 4 angin penderitaan lainnya mungkin bisa segera berubah menjadi kondisi yang lebih baik.
Iya. Jadi itu juga lah yang saya lakukan. Setiap hari kita pasti ini, saya juga mungkin setiap hari ada terkena seperti ini, jangan 8-8 nanti kentut melulu gitu, tapi satu mungkin gitu. Itu yang juga sebenarnya saya lakukan ketika saya sedang mengalami kondisi 8 angin duniawi tersebut. Gitu. Itu yang bisa saya jelaskan, sis. Thank you. Kalau pengalamannya gimana Pak Steven? Apakah ada pengalaman pribadi dalam menghadapi 8 angin ini? Ya, seperti tadi disebutkan, setiap hari itu datang silih berganti. Silih berganti. Jadi Daimoku dan melakukan kegiatan Kosenrufu supaya cepat-cepat loncat ke yang berikutnya gitu ya, ke arah yang baik gitu. Betul. Walaupun saya sedang misalnya tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan apa gitu. Saya sendiri ya, Steven gitu ya. Saya tetap welcome teman-teman yang ingin dialog di rumah saya ya. Kita kumpul ngomong-ngomong dialog, saling kasih semangat walaupun mungkin dalam hati saat itu saya sedang hancur gitu. Tapi tetap utamakan adalah Kosenrufu. Ya itu satu. Kedua, saya malah bukan bertambah males untuk daimoku dan doa. Saya malah perkuat gitu. Saya ingin buktikan juga ajaran ini kan sampai sebagaimana gitu. Tapi saya juga harus tegak, saya harus semangat sehingga saya malah kalau terkena 4 angin yang tidak baik ini, saya malah lebih perkuat daimoku. Iya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya berdoa supaya ya kalau misalnya 4 angin baik sudah datang, tiba-tiba ada teman yang datang berdialog ceritakan kesusahan dia, saya kan tidak terbuai dengan lama. Saya segera sadar, oh ya dia ngalamin ini, saya juga mungkin besok bisa ngalamin itu. Gitu. Dia cepat sadar satu gitu. Kedua, kalau sedang menderita angin penderitaan, ya saya perkuat, saya punya daimoku dan dialog tetap jalan, Kosenrufu tetap jalan, tidak ada yang bisa menghentikan itu gitu. Jadi saya hanya berdoa supaya cepat-cepatlah berlalu. Gitu. Nah gitu, itu pengalaman saya. Iya, thank you Pak Steven. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk Pak Steven. Bagaimana? Kenapa? Udah nggak berat ya? Enggak. Yang ini tentang revolusi manusia. Bagaimana revolusi manusia itu sendiri bisa menjadi kunci untuk membangun kebahagiaan diri kita sendiri dan memajukan Kosenrufu? Pertanyaannya itu ya. Revolusi manusia ya. Iya, revolusi manusia. Jadi kita mungkin semua sering lah kita baca Soka Spirit, kita ikut pertemuan, semua pimpinan juga ngomong soal revolusi manusia gitu. Tapi sesering kita mengenal revolusi manusia dalam kehidupan sehari-hari itu, kalaulah kita tidak sering-sering menjalankan Kosenrufu, tugas-tugas Kosenrufu, sesering itu juga lah kita melupakan tentang revolusi manusia, betul nggak itu? Kita sering dengar, tapi belum tentu kita meresap gitu. Benar. Kita sering lupa, malah lebih sering lupa lagi gitu. Jadi kalau mau dijabarkan sedikit lebih panjang ya sis ya, maaf ya kalau lebih panjang gitu. Jadi revolusi manusia itu sebenarnya adalah suatu proses belajar menjadi individu yang lebih baik daripada sebelumnya. Stephen yang hari ini harus lebih baik dari Stephen yang hari hari Minggu kemarin gitu. Stephen yang besok harus lebih baik dari Stephen yang hari ini gitu. Itulah revolusi yang kita sedang belajar jalankan. Dan proses belajar ini bukan hanya selesai pertemuan atau baca Soka Spirit selesai, tidak. Proses belajar ini akan berlangsung selama umur satu kehidupan kita sendiri. Gitu. Berakhirnya proses belajar ini, revolusi jiwa ini, revolusi manusia ini adalah mungkin ketika kita sudah meninggal. Saya sering sebut kalau di upacara kematian ya, saya sering sebut kasih ini. Jadi ketika 4 paku peti mati itu dipaku ke atas saya gitu. Nah, itulah proses belajar revolusi manusia saya itu udah selesai. Untuk bab ini ketika saya lahir kembali itu akan berlangsung kembali gitu. Jadi revolusi manusia Soka Gakkai yang bertujuan untuk menjadi individu yang lebih baik tentunya sangat erat berhubungan dengan lingkungan dan society atau masyarakat gitu. Sehingga
ketika kita menjadi satu individu yang sudah lebih baik ya, kita bertekad ya, jadi lebih baik, orang-orang di sekitar kita, bukan hanya di rumah kita, mungkin tetangga, mungkin grup, mungkin kita lagi ada hobi apa di perkumpulan itu, tentu juga akan senang sekali menerima kita, karena kita berubah menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa toleransi juga dengan mereka dengan baik, bisa juga memberikan semangat dengan baik, bisa saling tolong-menolong dalam kehidupan berkumpul gitu atau bermasyarakat gitu. Nah, jika semuanya bergerak dalam keharmonisan seperti itu, bukan hanya kita, saya kira semua orang-orang yang terlibat dalam lingkungan yang kita cerita tadi, tentu ikut berbahagia. Bukankah begitu adanya? Pasti kan? Gitu. Nah, itu adalah mungkin contoh revolusi manusia dalam skala lingkungan yang lebih besar gitu. Dan pada akhirnya bukankah itu suatu gerakan yang baik dalam Kosanufu? Kita tahu ya, ketika semua udah baik kita bisa bebas bergerak dalam Kosanufu dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, dalam skala pribadi kehidupan kita sendiri, saya mungkin ingin memberikan contoh-contoh pada kehidupan nyata, mungkin seperti ini ya, contoh pertama. Bisa aja tiba-tiba kita dicela salah seorang teman kita dicela nih, tanpa sebab yang kita tahu gitu, tiba-tiba kita dicela, kita dengar dari orang lain. Reaksi yang pertama muncul adalah mungkin bingung gitu, kenapa ya Angel cela saya nggak ada salah kok. Kemudian apa yang terjadi? Kita tahu itu yang kemudian datang adalah kemarahan. Gitu, ngapain sih Angel ngurusin gua, udah begitu, udah pasti gitu. Satu bingung, kedua marah, masuk ke dunia kemarahan gitu. Kemudian karena mungkin kita banyak ikut pertemuan, kita banyak baca buku-buku gitu, Buddhisme, kita tahu bahwasanya oh iya ya, kok gua marah. Jadi pikiran mau revolusi manusia itu muncul gitu. Kita bisa tahan rem sedikit, tahan rem kemarahan itu. Kita introspeksi diri gitu. Ada salah di mana sih kita? Kenapa kita dicela? Kok bukan orang lain, kok bukan Mario yang dicela, kok harus Steven yang dicela gitu. Jika saja kita mau mengambil waktu untuk introspeksi seperti itu kan perlu waktu, dan kemarahan yang tadinya sudah muncul meluap-meluap karena waktu introspeksi begitu dan pemikiran revolusi pasti sudah akan agak menurun. Satu gitu kan. Kemudian mungkin kita kepikir, oh iya ya, coba gue hubungin si Angel dah gitu, yang bertanya secara baik-baik. Nah, kita tahu ya, biasanya kalau sudah ada niatan yang baik seperti ini, segalanya akan berjalan dengan lancar dan baik, bukan? Pasti, karena niat kita juga udah baik dan kita hadapi langsung dengan baik. Gitu. Nah, apa dengan begitu segalanya menjadi baik kembali? Apakah Anda tidak bahagia dengan kondisi ini? Revolusi manusia kan yang satu yang hasil gitu. Misalnya juga contoh kedua, akibat dari pandemi COVID ini ya, semua orang mungkin ini cerita yang memang diulang-ulang, tapi memang benar ini sedang terjadi pada semua manusia, mungkin kepada saya juga. Gitu. Pandemi COVID ini membuat ekonomi banyak runtuh, keuangan kita banyak macet, gitu. Pendapatan menurun sudah pasti, tapi biaya-biaya rutin tidak bisa dipangkas. Pastinya kita stres jadinya gitu kan, dan hati juga galau. Yang kemudian juga apa sih? Masuk ke dunia kemarahan kembali, dikit-dikit tersinggung. Orang toiletnya bisa marah gitu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah gitu. Tetapi coba kita pikir, apakah kemarahan bisa menyelesaikan masalah dalam hal ini? Kita sama tahu lah gitu. Itu hanya akan membuat kondisi menjadi semakin sulit, ya, biasanya ya, dan kesulitan tersebut menjadi bertambah dimensinya. Dari ribut dengan satu orang bisa jadi melebar kemana-mana. Konflik akan semakin melebar. Kemudian mungkin ya itu lagi, balik lagi. Kita diajarin sensei, Nichiren Daishonin gitu. Kita itu harus revolusi manusia. Jadi pikiran itu muncul gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Mungkin saat itu kita mengambil langkah, kita perkuat doa dan demoku kita kembali. Ya kan? Iya. Karena dengan pikiran yang sehat kita udah pikir angka-angka biaya ini nggak bisa dipotong, tapi pendapatan turun. Lu mau hemat kayak apa juga ini nggak bisa diturunkan gitu. Jadi apa? Karena udah di luar
batas diri kita udah otomatis juga cari teman, cari tahu apa. Kalau belum ketemu juga, ya apa yang harus kita lakukan? Strategi sutra bunga teratai seperti yang saya bilang gitu kan. Kita perkuat, kemudian kita akan perkuat doa dan daimoku kita kembali. Udah mohon, mau bagaimana? Itu adalah jalan satu-satunya dan yang terbaik saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Hati kita mungkin menjadi rileks gitu. Karena kita banyak daimoku, kita banyak menghadap pohon son, kita banyak berdoa, ya. Jadi hati kita menjadi rileks, tenang, dan mungkin lebih fokus gitu. Sehingga kita bisa memikirkan dengan lebih baik lagi jalan keluar lainnya. Yang tadi dengan pikiran yang kusut, marah, otak kita itu kusut kayak benang kusut gitu ya. Kita kayak berada di kedalaman laut. Lihat kiri gelap, lihat kanan gelap gitu. Tapi dengan daimoku, gongyok daimoku, banyak berdoa, kita itu seperti diangkat ke gunung yang tinggi. Sekeliling kita tuh lihat 3 dimensi jelas sekali gitu. Kita lihat ke bawah sehingga kita jadi tahu, lebih fokus. Oh iya ya, di sono masalahnya. Oh ini masalahnya. Kenapa gua nggak cari sis Angel ya? Dia di sini gitu, mungkin bisa bantu gua. Kenapa gua nggak cari Bro Mario ya? Dia di high di sini gitu. Mungkin bisa kasih pendapat ke gua gitu. Itu yang akan terjadi ketika kita relax gitu. Dan selain itu jangan lupa ya, dengan perkuat doa dan daimoku yang benar-benar tulus, kita bisa loh memanggil keluar karma-karma baik kita yang tadinya mungkin masih ngumpet. Menjadi bisa keluar lebih cepat lagi gitu. Jadi jika masalah ini, ya terakhir jika masalah ini bisa lebih cepat selesai, bukankah hati sis juga bisa jadi lebih cepat gembira dan bahagia, benar nggak? Jadi itu gitu. Jadi yang terakhir mungkin kita yang telah menyebut daimoku Nam-myoho Renge Kyo, kita pernah dengar dan kita juga sering melupakan bahwa kita adalah bodhisattva dari bumi. Itu bukan hanya slogan saja, itu adalah yang dikatakan oleh Sutra Bunga Teratai, Lotus Sutra. Gitu. Kita hadir pada saat pembabaran Lotus Sutra oleh Buddha Shakyamuni saat itu. Menurut sutra lagi, saat itu kita sendiri loh yang berjanji untuk mengalami penderitaan hidup ini. Dan kita sendiri juga, kepo ya, kita yang sendiri juga yang berjanji untuk mau mengalahkan dan menang atas segala penderitaan hidup ini. Gitu. Agar apa? Agar kita bisa menegakkan dan memajukan Kosen Rufu di tempat kita masing-masing. Dan kemudian 800 tahun yang lalu lahirlah guru Kosen Rufu kita, Nichiren Daishonin, yang mengajarkan kepada kita bahwa pada zaman Mapo atau zaman akhir Dharma ini, satu-satunya jalan untuk menang dari segala penderitaan hidup adalah apa? Melalui revolusi manusia diri sendiri. Jadi sambil menuntaskan misi-misi hidup kita sebagai bodhisattva dari bumi, nah terus berikutnya juga ditanya apa ya misi-misi bodhisattva dari bumi, yaitu memajukan Kosen Rufu agar bisa membantu terbentuknya perdamaian dunia, negara kita dan dunia, walaupun dalam skala kecil kita gitu. Sehingga semua manusia bisa mencapai tujuan mereka beragama. Apa tujuan kita beragama? Yaitu kebahagiaan. Benar? Jadi bukankah udah klop semua, sis? Demikian klop kan. Demikian mungkin yang saya dapat sharing ya, kayaknya udah terlalu lama, mohon maaf. Thank you banget Pak Steven jawabannya. Apalagi ditambah dengan contoh-contoh yang kita jadi lebih gampang gitu, maksudnya nangkep apa yang pertanyaan tadi yang mungkin agak membingungkan, tapi dengan contoh-contoh Pak Steven jadi lebih mudah gitu kita tangkapnya. Terima kasih sekali semuanya malam ini sudah berbagi pemikiran, pandangan, Buddhisme yang tadi dengan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya berikan.